Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan buku Tafsir Salat. Dan insyaAllah kita akan membaca renungan Al-Fatihah mulai dari ayat Ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan memohon hidayah untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus memiliki dua makna. Yang pertama adalah hidayah berupa tambahan ilmu untuk mengetahui jalan yang hak dan yang batil. Karena banyak ajaran syariat yang belum diketahui oleh hamba. Sehingga kalau kita ditanya berapa persen ilmu Islam yang kau pahami, kita akan malu sendiri untuk menjawabnya. Karena masih banyak sekali yang tidak kita ketahui. Banyak buku-buku para ulama terkait masalah ibadah, masalah akidah, masalah ibadah, maupun masalah yang lainnya yang belum kita pahami. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah. Salah satu di antara maknanya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui al-haq sebagai kebenaran dan al-batil sebagai kebatilan. Sehingga dengan tambahan ilmu, cakrawala kita akan semakin luas, pengetahuan kita akan semakin luas, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Dan hidayah jenis seperti ini disebut dengan hidayatul ilmi wal irsyad. Hidayah dalam bentuk ilmu dan bimbingan. Yang kedua adalah hidayah berupa semangat untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, yang diistilahkan oleh para ulama dengan hidayatut taufiq. Sehingga hidayah jenis yang kedua adalah hidayatut taufiq wal amal. Hidayah berupa semangat untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ada banyak orang yang dia tahu kebenaran tapi dia tidak mau melakukannya. Sebaliknya ada yang tahu kebatilan tapi malah dia bela. Sehingga jadinya kebalik. Nah, dua bentuk hidayah ini dirangkum dalam sebuah doa yang sangat bagus untuk kita rutinkan. Kalimat doa itu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami al-haqqa haqqan. Kita coba tulis ya teks hadisnya, teks doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan. Jadi kalimatnya seperti ini. Kata al-haq diulang 2 kali. Allahumma ya Allah, arina, tunjukkan kepada kami al-haqqa, kebenaran. Tidak hanya itu, tunjukkan kepada kami kebenaran haqqan sebagai kebenaran. Sehingga makna hak yang kedua ini adalah posisi kebenaran dalam pandangan kita. Tidak hanya itu, tunjukkan kepada kami kebenaran haqqan sebagai kebenaran. Sehingga makna hak yang kedua ini adalah posisi kebenaran dalam pandangan kita. Karena seperti yang kita ketahui, ada orang yang melihat kebenaran sebagai kebatilan.
Sehingga kita mohon kepada Allah agar kita diperlihatkan kebenaran sebagai kebenaran. Wa arinal batila batila. Wa arinal batila batilan. Dan kita mohon kepada Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah kebatilan sebagai bentuk kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batilan. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Sehingga yang kedua ini sama statusnya. Posisi kebatilan dalam pandangan kita. Karena seperti yang kita ketahui, ada orang yang melihat kebenaran sebagai kebatilan, sehingga saat kebenaran itu disampaikan dimusuhi. Saat kebenaran itu diutarakan, padahal dia sudah jelas menyampaikan hadis, menyampaikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dibenci. Sebaliknya kebatilan dianggap sebagai kebenaran, sehingga malah dibela, ya. Kemudian dilindungi, dijaga. Padahal dia tahu itu adalah kebatilan. Kita juga nggak habis pikir. Pengajian dibubarkan, acara gereja dilindungi. Padahal kalau sama-sama bicara nggak ganggu, maka seharusnya kan proporsional di Indonesia, siapa yang menjalankan kebatilan ya jangan diganggu. Yang mau melaksanakan pengajian ya jangan diganggu. Ini kajian Islam yang disampaikan qala Allahu wa qala Rasul wa qala ulama. Apa kata Allah, kata Rasul dan penjelasan para ulama. Tapi dibubarkan. Begitu acara-acara kesyirikan malah diwuri-wuri, dijaga. Bagaimana agar tetap lestari. Sehingga ada orang yang memandang kebenaran sebagai kebatilan dan dia memandang kebatilan sebagai kebenaran. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Yang pertama adalah kita minta kepada Allah kebenaran agar dijadikan sebagai kebenaran. Ini adalah bimbingan ilmu. Bimbingan al-irsyad wal bayan. Warzuqna tiba'ahu, dan mudahkan bagi kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan mudahkan bagi kami untuk menjauhinya. Sehingga potongan yang kedua warzuqna tiba'ah, warzuqna ijtinabah, itu adalah permohonan hidayah dalam bentuk at-taufiq wal amal. Permohonan hidayah dalam bentuk taufik, semangat untuk menjalankan, wal amal, dan mengamalkannya. Nah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kedua jenis hidayah tersebut. Sehingga doa ini termasuk salah satu di antara doa terbaik yang paling dibutuhkan hamba. Karena itu Allah wajibkan untuk dibaca setiap rakaat dalam sholat. Ada orang non-muslim yang memberikan komentar bagi kaum muslimin. Itu coba lihat kaum muslimin. Mereka tiap hari meminta kepada Allah hidayah. Mereka minta hidayah, hidayah, dan hidayah. Seolah-olah mereka itu belum mengetahui kebenaran. Seolah-olah mereka belum mengetahui kebenaran. Makanya tiap hari minta hidayah. Coba kau lihat kami. Kami kan gak pernah minta hidayah. Karena kami yakin kami sudah berada di atas kebenaran. Tapi itu orang-orang muslim, mereka selalu minta hidayah kepada Allah, seolah-olah mereka ragu kalau mereka itu sudah berada di atas kebenaran. Maka jawaban yang kita sampaikan adalah bahwa bentuk hidayah yang kita minta itu tidak menunjukkan kalau kita ragu dengan kebenaran yang saat ini kita jalani. Tapi kita mohon hidayah kepada Allah dalam rangka memohon tambahan ilmu dan tambahan semangat untuk menjalankan ilmu itu. Sehingga kita minta kepada Allah al-ilmun nafi, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tambahan amal saleh, tambahan untuk bisa menjalankan ilmu itu.
Sehingga bukan karena kita ragu terhadap kebenaran Islam yang kita alami, yang kita anut. Lalu di ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang seperti apakah hidayah yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, dan syuhada, serta orang-orang soleh yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Mereka lah orang yang banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, di antaranya wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dikumpulkan bersama para nabi, tentu saja dikumpulkan di surga. Demikian pula para siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan kita dimotivasi untuk jadi baik dengan salah satunya adalah menyebutkan orang sukses di masa silam. Kamu nanti kalau berhasil, kamu nanti bisa bergabung dengan si A, si B, si C. Yang mereka itu adalah orang-orang sukses di masa silam. Maka kita akan termotivasi. Oh, saya ingin seperti mereka. Saya ingin seperti mereka, sehingga nanti saya bisa berkumpul bersama mereka. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang sukses di masa silam Allah ceritakan di ayat ini. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqun, syuhada, dan salihin. Mereka lah orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai hasuna ulaika rafiqah, sebagai teman terbaik dalam kehidupan hamba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Yang dimaksud dengan golongan yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai karena mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Dan yang dimaksud dengan golongan orang yang sesat adalah orang Nasrani. Mereka disebut orang yang sesat karena mereka banyak salah dalam beramal, disebabkan karena tidak memiliki panduan. Sehingga di sini ada dua kelompok yang ekstrim. Yahudi itu sembrono. Bentuk sembrononya gimana? Nekat, suka ngelawan aturan. Sehingga mereka tahu aturan A, tahu aturan B, tahu aturan C, tapi nggak ada yang diamalkan. Dilanggar aturan-aturan itu dengan berbagai macam alasan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa alasan mereka dalam Al-Quran. Sehingga kenapa mereka begitu berani untuk menjalani, menerjang berbagai macam aturan itu. Saya sebutkan sebagiannya. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa mereka mengklaim kalau mereka tidak akan nyemplung neraka kecuali hanya sebentar. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Klaimnya siapa ini? Yahudi. Mereka mengatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya sebentar saja. Sudahlah, enggak usah takut. Paling nanti kalau kena neraka kan cuma sebentar. Nanti setelah itu masuk surga. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifallahu 'ahdah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah Allah sudah mengambil perjanjian? Apakah kalian sudah mengambil perjanjian dengan Allah?
Sehingga nanti Allah tidak akan menyalahi janji itu. Pernah nggak kamu membuat perjanjian kalau nanti akan masuk neraka cuma sebentar? Nggak pernah ada. Dan para ahli tafsir mengatakan ini adalah cara Yahudi untuk saling memotivasi agar mereka tidak takut dalam berbuat maksiat. Sudahlah, santai aja lah. Paling kalau nyemplung neraka juga cuma sebentar. Nah, cara mereka untuk memotivasi itu sehingga mereka semakin berani berbuat maksiat adalah model seperti ini. Dan itu ditiru oleh orang zaman sekarang. Banyak di antara mereka ketika berbuat maksiat, serah sholat rapopo, raposo rapopo, nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa. Engkau nek mati, nek ditahlili kan insya Allah munggah swarga. Nanti kalau kita mati kemudian diadakan acara tahlilan, pasti akan masuk surga, insya Allah masuk surga. Ya entah kapan, boh kapan masuk surga. Mungkin masuk neraka sekian tahun, baru kemudian masuk surga. Sehingga dia berani untuk melanggar syariat dengan alasan nanti akan diampuni dan kalaupun masuk neraka paling juga cuma sebentar. Karena diselamatkan dengan tahlilan itu tadi. Dan praktek seperti ini ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Padahal itu adalah kebiasaan buruk orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan PD-nya para pendeta Yahudi sehingga di tengah mereka berbuat maksiat, mereka punya keyakinan pasti akan diampuni. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 169. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Kemudian muncul generasi setelah mereka, setelah orang-orang soleh itu. Khalfun, sebuah generasi yang warisul kitab, yang mereka mendapatkan Alkitab dari para pendahulunya. Jadi ini Bani Israel generasi kesekian tahun gitu ya. Jauh setelah zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang mereka mendapatkan Taurat. Tokoh-tokoh agama mereka ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mengambil suap. Mereka mengambil suap al-adna berupa harta kekayaan dunia yang hina untuk ditukar dengan kebenaran dalam Taurat. Caranya gimana? Diselewengkan itu kebenaran, disampaikanlah sebuah fatwa yang menyalahi kebenaran, tapi dibayar oleh para pejabat. Sehingga dulu tokoh-tokoh agama Yahudi itu memotivasi orang-orang Yahudi untuk dukung pejabat A, dukung pejabat B, termasuk juga membuat fatwa yang menyimpang dari Taurat, dan mereka dibayar. Mereka mengambil harta dari itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Wa yaquluna sayughfaru lana. Nanti kita juga akan diampuni oleh Allah. Alah, paling cuman nanti kalau sudah tobat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyatihim aradun mithluhu ya'khudhu, dan ketika mereka dikasih suap lagi mereka juga akan mengambilnya. Sehingga setelah mereka mengambil suap mereka bertobat dengan keyakinan pasti akan diampuni. Nanti kalau ada yang ngasih sogok diambil lagi. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fihi. Bukankah telah diambil perjanjian dari Alkitab kepada mereka bahwa mereka tidak boleh mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran, dan wa darasu ma fihi, dan mereka diambil perjanjian untuk mempelajari isi Alkitab. Sehingga para pendeta Yahudi itu paham ketika mereka memiliki Alkitab, konsekuensinya mereka wajib untuk mempelajarinya dan tidak boleh menjelaskan isi Alkitab kecuali kebenaran. Tayyib. Sehingga jamaah dimulakan Allah, pantas saja ketika mereka disebut oleh Allah ad-dhalin,
disebut oleh Allah sebagai al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengamalkan kebenaran. Sebaliknya orang Nasrani, mereka semangat dalam menjalankan kebenaran. Sampai saking semangatnya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka inilah kaum yang pertama kali mengadakan rahbaniyah. Warahbaniyah. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qaffayna bi'Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha wa ataina alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiqun." Allah cerita tentang Nasrani. Kebalikan dari Yahudi adalah Nasrani. Kemudian aku ikutkan setelah generasi para nabi itu, aku ikutkan Isa bin Maryam dengan mengutus Nabi Isa bin Maryam. Jadi diiringi oleh Allah setelah ada Nabi A, Nabi B, Nabi C, berikutnya adalah Nabi Isa bin Maryam. Wa atainahul Injil, dan aku berikan kepada Isa kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah, dan aku jadikan semangat dalam hati orang-orang yang mengikuti Isa itu ada kelembutan dan rahmat. Sehingga mereka selalu menyebarkan dengan kata apa? Kasih sayang. Kasih sayang Tuhan, puji Tuhan. Isinya cuman kalimatnya kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Dan memang seperti itu gayanya Nasrani. Sehingga saking semangatnya seperti ini, sampai mereka itu terlalu berlebih-lebihan dalam memberikan toleransi ketika orang berbuat maksiat. Akhirnya apa? Ya, pokoknya yang penting kamu menyebarkan kasih sayang, ya. Mendem rapopo, zina nggak masalah, nanti juga akan diselamatkan oleh Tuhannya, Yesusnya. Lalu mereka membuat rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan bentuk rahbaniyah yang itu merupakan perbuatan bid'ah yang mereka buat, maka katabnaha 'alaihim. Kata Allah, aku tidak pernah mewajibkan kepada mereka untuk melakukan rahbaniyah itu. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah adalah mengebiri diri sendiri karena semangat untuk beribadah. Sehingga mereka nggak mau nikah, mereka ingin fokus ibadah sampai mereka meninggalkan semua hal yang halal mereka meninggalkan banyak hal yang halal yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Seperti nggak mau nikah, kemudian tidak kerja, tapi ya mengandalkan pemberian orang dan seterusnya. Dan itu adalah bentuk rahbaniyah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, para pendetanya. Ma katabnaha 'alaihim, padahal aku tidak pernah mewajibkan mereka untuk melakukan itu. Apa kata Allah? Tujuan mereka apa? Illa batigha'a ridwanillah. Mereka itu tujuannya dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Ini Allah bercerita tentang kondisi Nasrani ketika itu, ya. Nasrani di zaman itu, sehingga mereka yang mengikuti rahbaniyah itu niatnya adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah. Namun apa yang terjadi? Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Tapi ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Mereka tidak bisa menjaganya dengan baik. Sehingga banyak yang bocor. Ngakunya tidak nikah, tapi apa? Kawin. Gitu. Betul dia tidak nikah.
nggak punya istri, tapi punya gundik. Sehingga ada laki-laki yang mereka sama sekali tidak menikah, nggak pernah melakukan akad nikah, tapi dia punya gundik. Ada wanita yang dia tidak menikah, tapi dia jadi simpenan bagi lelaki itu. Maka apa kata Allah? Ma katabnaha alaihim illa batigha'a ridwanillah. Aku tidak pernah mewajibkan kepada mereka melakukan rahbaniyah, tapi justru mereka tidak bisa menjaganya dengan baik. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Fa ataina alladziina amanu minhum ajrahum. Orang-orang yang beriman di antara mereka aku berikan pahala untuk mereka. Namun wa katsirum minhum fasikun, banyak di antara mereka yang fasik. Ini karakternya Nasrani. Dan banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kelompok ini, kelompok Yahudi dan Nasrani, dan sifatnya masing-masing, agar kita waspada, jangan sampai meniru mereka. Karena status mereka menjadi manusia yang maghdub alaihim, yang dimurkai, dan status mereka yang menjadi dhalin, orang yang sesat. Jika kita meniru mereka, maka kita akan punya status yang sama. Sehingga kata Syekhul Islam, beliau merangkum sifat-sifatnya Yahudi dan sifat-sifatnya Nasrani dalam satu buku yang Masya Allah luar biasa ya. Judulnya Iqtida' Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Dalam kitab Iqtida' Siratil Mustaqim, beliau menyebutkan apa saja sifat-sifat Yahudi dan apa sifat-sifat Nasrani. Lalu beliau kasih kesimpulan. Muslim diajarkan oleh Allah jangan seperti mereka. Yahudi tahu ilmu, tapi mereka sembrono. Nasrani terlalu semangat dalam melakukan ibadah, akhirnya mereka tanpa panduan, meskipun sering dilanggar. Muslim jangan sampai seperti itu. Nah, ketika Muslim melakukan seperti itu, maka yang terjadi apa? Mereka mendekati, sama dengan mendekati sumber laknat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dua kelompok ini. Sehingga ada sebagian di antara kaum muslimin yang mereka menganut misalnya ajaran sufi, ingin mengebiri diri sendiri, tidak menikah, sehingga fokus untuk beribadah, tapi nyatanya masih sering bocor, lalu melakukan berbagai macam tindakan maksiat. Maka Muslim tidak diajari seperti itu. Tayyib. Dan tentang makna al-maghdub alaihim dan ad-dhalin, ini merupakan tafsir Nabawi. Bisa dibuka di bukunya. Ini merupakan tafsir Nabawi, yaitu tafsir yang datang dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, Innal maghduba alaihim al-yahud wa innad dhalina an-nasara. Sesungguhnya al-maghdub alaihim adalah orang Yahudi. Dan sesungguhnya ad-dhalin, orang-orang yang sesat, adalah orang Nasrani. Sehingga tafsir al-maghdub alaihim adalah Yahudi dan tafsir ad-dhalin adalah Nasrani. Itu tafsir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tafsir yang datang dari Nabi ini disebut dengan tafsir Nabawi. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan renungan surat Al-Fatihah. Sebenarnya masih banyak sekali kandungan yang bisa kita gali dari surat Al-Fatihah. Namun sekali lagi, karena buku ini bukan buku tafsir, agar nanti tidak menyita banyak halaman, sementara tafsir surat Al-Fatihah sudah banyak dibahas oleh para ulama dalam buku-buku tafsirnya, juga sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka saya kira Bapak Ibu bisa merujuk kepada buku-buku itu, sehingga kita di sini hanya menyajikan apa renungan singkat yang bisa kita lakukan saat kita membaca surat Al-Fatihah.
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.